Yang Maha Esa, junjung tinggi kemanusiaan. Tapi ada sekelompok orang yang rumahnya dibakar, lahan dan ternaknya pun dibakar, juga dianggap sesat sapinya. Tempat ibadahnya pun dibakar, tidak memilih korban. Nah itulah kejahatan beratas nama agama, tidak milik korban. Tapi kalau kejahatan ekonomi milik korban. Yang kaya dulu yang dirampok, ya kan? Yang ini. Tapi kalau kejahatan atas nama agama ini, buta, perempuan, laki, tua, muda, semua dilibas. Tidak peduli. Tidak peduli. Dan itulah yang dilakukan. Tapi kita bukan dalam rangka memanas-manasi agama Islam yang diajarkan kepada para pengungsi Sampang. Bukan agama yang menyuburkan dendam. Kita tidak sedang berbicara tentang dendam, tapi berbicara tentang pentingnya menghargai manusia sebelum sebagai warga negara. Karena itu, apabila negara ini, para elit politik sibuk dengan EKTP, sibuk dengan jual-jual aset negara, melupakan jiwa-jiwa yang lebih penting, maka institusi yang lebih besar, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Lembaga Amnesty Internasional, tapi kita tetap menghargai. Masih ada lorong-lorong, masih ada upaya-upaya yang bisa kita lakukan sebelum masuk menjadi file di Mahkamah Internasional, di Lembaga Hak Asasi Manusia Internasional. Karena itu kita yang berkumpul di sini mewakili, bukan hanya mewakili korban. Kita berbicara tentang Sampang, bukan mewakili 1-2 orang, 100 orang. Indonesia, apabila ini dibiarkan, ini akan menjadi presiden, akan menjadi tradisi, bahwa ketika ada orang dianiaya, kemudian aparat tidak ingin kerja keras, tidak ingin sulit, maka yang dilakukan adalah mengevakuasi korban. Anda penegak hukum tidak memilih siapapun, mau berjubah Superman atau jubah siapapun. Apabila agama, kebebasan beragama, negara diinjak-injak oleh sekelompok orang, itu berarti ada penistaan terhadap simbol-simbol negara. Tapi nyatanya diusir. Bukan hanya diusir, dicari pasal. Ini pasal yang sampai sekarang mulai muncul di Jakarta. Pasal yang ada tambahan A-nya, itu sudah menunjukkan sisipan sebetulnya. Pasal yang di delesep no katanya, titipan, pasal penodaan agama. Dan sejarahnya tidak ada yang lolos dari pasal ini, entah Ahok. Yang jelas tidak ada yang lolos. Ini pasal sakti, siapapun bisa dikenai, tergantung siapa yang mau dijadikan sebagai target. Sekedar berbeda orang dengan keyakinan seseorang dianggap melakukan penodaan agama. Diadililah, dilakukan semua bukti-bukti, saksi-saksi diabaikan. Tidak cukup dengan itu, kita lakukan upaya untuk mempersoalkan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Saya termasuk saksi ahlinya, mempertanyakan. Tapi kebetulan sudah sempat terkenal salah satu hakim konstitusinya, juga karena perintihan orang-orang di penampungan itu, akhirnya mereka juga ternyata sebagian file-file, sebagian keputusan-keputusan itu sudah ada barcode-nya, sudah ada tarifnya, jadi tidak ada yang bisa kita lakukan. Lembaga yang paling kita andalkan sebagai tempat kembali untuk mempertanyakan hak-hak orang, ternyata juga dimasuki oleh tikus-tikus. Tidak bisa kita lakukan. Tapi kita yakin bahwa sebagian dari bangsa ini
yang diwakili oleh para jurnalis, aktivis, mahasiswa, itu pastilah mereka orang yang peduli terhadap ini. Tidak melupakannya. Tidak melupakannya. Bukan hanya Sampang. Semua kelompok minoritas yang diabaikan. Dari kelompok agama apapun. Kalau kita berbicara tentang hak seseorang, kita tidak boleh diskriminatif. Kelompok agama apapun. Baik Sampang maupun Ahmadiyah maupun Yasmin dan lain sebagainya, mereka punya hak sebagai warga negara, dan itulah yang menjadi ukuran kita. Nah, itu yang pertama perlu diklarifikasi. Kedua, di Sampang ini bukan persoalan cinta. Ada yang membuatnya semacam sinetron. Kalau ini cinta, ini berarti lebih heboh dari The House of the Spirit. Kisah cinta yang paling melegenda. 2 orang katanya bercinta sampai mengorbankan ratusan kini. Please deh, jangan cerita omong kosong. Ini ada sesuatu. Jadi ada upaya seakan, dan kita karena memang sudah terbiasa berpikir melankolis, ngikuti itu. Dan bukan masalah minyak. Gak ada minyak, minyak ada di semua tempat di Indonesia. Nah, please, nggak usah dialihkan persoalan. Ini ada sekelompok orang yang kehilangan haknya, tapi pemerintah tidak merasa, tidak berdaya. Maka itu kita tetap mengapresiasi pemerintah daerah, gubernur, bupati, wali kota. Kita tidak ada masalah dengan itu. Persoalan memang bukan di situ. Aparat penegak hukum jelas ingin menyelesaikan masalah, tapi persoalan bukan hanya pada mereka, ada pihak lain. Ada pihak lain yang menjadikan ini sebagai bukti bahwa mereka memiliki hegemoni. Mereka memiliki kuasa atas nama agama. Nah, orang-orang ini dikhawatirkan, padahal tidak. Dikhawatirkan itu menularkan kesadaran mereka, hak-hak sipil mereka, kemudian akhirnya semua orang menjadi sadar dan akhirnya tahu bahwa mereka selama ini dijadikan sebagai objek eksploitasi. Kekhawatiran terhadap sesuatu yang sebetulnya naif tidak ada. Karena itu mereka perjuangkan dengan segala macam cara. Mau kembali padahal masyarakatnya sudah welcome. Mereka juga terikat dengan hubungan besanan, hubungan perkawinan, dan semuanya sudah baik-baik saja. Tapi ada pihak-pihak tertentu yang memang ingin membuktikan bahwa mereka tidak ingin ini menjadi bagian dari masyarakat dengan ciri khasnya. Itu persoalan. Karena itu, karena sudah terlanjur sesumbar bahwa mereka harus keluar dari sini, tidak cukup saat mereka ada di penampungan, di GOR, tiba-tiba mereka harus dikeluarkan. Ini bangsa sendiri loh, ini bukan pengungsi Rohingya, ini Tretan Dibi, bukan orang lain, asli. Dicabut itu pembatas itu secara dramatis dicabut. Orang muhrim non muhrim dicabut, didorong-dorong masuk ke base. Terus ada sekelompok orang mewakili sentra-sentra feudalisme duduk sambil terkekeh, ada yang ngipasi di belakang, menikmati orang-orang yang disurung-surung. Bangsa sendiri. Ini bukan omong kosong ini. Ada fakta-faktanya, ada foto-fotonya, ada yang melihat orang-orang didorong-dorong, dipaksa untuk meninggalkan dalam situasi orang yang tidak punya pilihan. Kezaliman yang paling jorok adalah kezaliman terhadap orang yang jelas-jelas tidak mampu melawan. Nggak ada yang lebih biadab dari itu. Nggak ada. Terus disebutkan konflik katanya. Maksudnya konflik gimana maksudnya? Ada orang dikeroyok, ada orang diprovokasi, ada orang dicaci maki, ada orang lalu dilupakan begitu saja. Karena itu yang hendak kita bicarakan di sini bukan persoalan siapa yang salah, siapa yang benar. Nggak apa-apa.
kemuliaan menganut sebuah keyakinan berdasarkan pilihan itu sepadan dengan deritanya. Anda, teman-temanku yang ada di penampungan, jangan mengeluh, jangan tunjukkan lemah. Kalau Anda lemah, itu berarti Anda kehilangan kemuliaan. Kemuliaan Anda justru ada karena Anda tegar, tangguh, siap dengan semua derita. Tapi bukan justru ada yang sekelompok orang di tengah Anda justru melakukan upaya-upaya yang melemahkan posisi tawar Anda. Jangan melemah. Kenapa perlu kembali ke kampung halaman? Mungkin tidak nyaman, saya tahu. Di tengah masyarakat yang begitu, kembali lagi itu tidak nyaman. Tapi Anda bukan mewakili Anda saja. Ribuan kelompok minoritas yang akan dipertaruhkan karena sikap kalau Anda menerima harus tidak kembali ke kampung halaman. Jadi ini bukan persoalan Sampang semata. Ini masa depan toleransi, masa depan keragaman. Kalau setiap orang dizalimi, kemudian yang dizalimi disuruh mengalah, apa arti keadilan? Absurd, nihil. Kenapa perlu kembali ke kampung halaman? Hanya ingin membuktikan bahwa rakyat ini tidak lupa bahwa bangsa ini adalah bangsa yang menghormati warganya. Hanya itu semata-mata, tidak untuk dendam, tidak ada dendam, siap merangkul dan semua upaya sudah dilakukan. Tapi kenapa tidak bisa? Hanya karena sekelompok orang, beberapa gelintir orang yang mempertahankan egonya, menghalangi mereka. Karena itu, di malam peringatan 5 tahun tragedi Sampang ini, semua elemen, terutama para aktivis, para jurnalis, dan semua masyarakat Indonesia yang cinta toleransi, cinta kebinekaan, cinta perdamaian, harus mendukung upaya untuk mengembalikan hak-hak yang paling asasi dari setiap manusia untuk mati di tanahnya, untuk kembali di tanahnya. Di situ sejarah mereka ada. Itu suci. Darah Anda suci karena tumpah darah. Tumpah darah Anda adalah kampung Anda. Anda berhak untuk itu. Dan jangan mundur sejengkal pun untuk itu. Mengapa? Ini bukan persoalan Anda satu persatu, wahai teman-teman pengungsi Sampang. Tapi ini mempertaruhkan hak dan nasib orang-orang yang dianiaya dari kelompok minoritas manapun di bumi Indonesia ini. Jangan mundur. Dan saya apresiasi. Tolong teman-teman media, jangan lelah untuk menyuarakan rintihan perempuan-perempuan, anak-anak kecil yang kehilangan rumahnya. Mereka bukan orang-orang kota yang terbiasa dengan rusun, dengan gedung. Mereka biasa di rumah dengan lantai tanah, alami, natural, semuanya sahaja. Jangan dipaksa mereka mengalami kehidupan yang mekanik hanya karena supaya tidak capek ngurus. Capek ngurus daripada nanti ribut, sebaiknya dikorbankan kelompok yang sedikit. Kebenaran hak tidak diukur dari jumlah, tidak diukur oleh jumlah. Hukum itu kualitatif, bukan kuantitatif. Tidak berpihak kepada siapa yang kuat, tapi berpihak kepada siapa yang benar, siapa yang dianiaya. Dan tegakkan hukum, baru kita bilang negara hukum. Kalau tidak, orang akan pertanyakan hukum rimba. Kalau yang kuat yang harus dimenangkan. Karena itu di malam kita memperingati 5 tahun tragedi Sampang, hendaknya menjadi momentum kita untuk recharging, untuk melakukan penyadaran kembali bahwa ada noktah, ada bundar noda di kening bangsa Indonesia bernama Sampang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Luar biasa semangat dari Pak Muhsin tadi, saya juga jadi terbakar ini untuk membawa kasus ini lebih jauh lagi supaya yang sadar bukan cuma yang datang di sini aja. Semoga nanti saya juga bisa menyebarkan energi-energi positif lagi untuk memperjuangkan hak-hak orang yang tertindas. Saya ngelihat kalau misalnya kasus